Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang pengukuran kinerja dengan metode Balance Scorecard. Kelompok kami beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Mareta Riarsa Hanifa dengan NIM 2020201034, kemudian yang kedua ada Iko Della Prameswari dengan NIM 2020201001, yang ketiga ada Rifda Alia Fadila dengan NIM 2020201014, dan yang keempat ada Armelinda Rizky Fadila dengan NIM 2020201048. Kemudian kita akan membahas yang pertama yaitu pengukuran kinerja pada sektor publik. Pada pengukuran kinerja sektor publik ini dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu yang pertama ada faktor internal atau faktor yang dapat dikontrol, dan yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu faktor yang tidak dapat dikontrol. Faktor internal sendiri yaitu terdiri dari 2 bagian, yaitu kemampuan manajerial dan fungsional. Dan faktor eksternal yang antara lain meliputi kondisi politik, ekonomi, budaya, sosial, dan lain sebagainya. Agar dapat bertahan dalam sektor publik, maka harus memiliki keuntungan kompetitif yang dapat berupa kemampuan manajerial atau finansial. Sehingga untuk meningkatkan kemampuan atau keuntungan atau kekuatan harus diketahui pengukuran kinerja dengan melihat kondisi sekarang. Terdapat 4 perspektif dalam Balance Scorecard untuk mengukur kinerja, yaitu yang pertama, perspektif finansial atau secara keuangan, yang kedua perspektif pelanggan atau kepuasan konsumen, yang ketiga bisnis internal yaitu tata kelola produksi, dan yang keempat pembelajaran dan pertumbuhan yaitu menjaga mutu produktivitas dan kemampuan sumber daya manusia sebagai karyawan. Dari keempat faktor tersebut diharapkan dengan pengaplikasian sistem Balance Scorecard tersebut dapat diperoleh suatu hasil kinerja yang lebih baik. Selanjutnya ada karakteristik Balance Scorecard. Balance Scorecard merupakan sistem manajemen strategi atau lebih tepat dinamakan suatu Strategic Based Responsibility Account System yang menjabarkan misi dan strategi suatu organisasi ke dalam tujuan operasional dan tolak ukur kinerja untuk 4 perspektif yang berbeda. Ada perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses usaha internal, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Dalam pendekatan Balance Scorecard adalah pada perbaikan yang berkesinambungan, bukan hanya untuk mencapai tujuan khusus seperti laba sekian miliar rupiah, tapi tolak ukur yang digunakan dalam Balance Scorecard ini yang terdiri dari 4 kelompok di atas dapat digambarkan sebagai berikut. Ini adalah gambaran untuk 4 kelompok Balance Scorecard, yaitu ada keuangan atau bagaimana investor melihat, yang terdiri dari pendapat, biaya, batas pemasukan, arus kas, dan nilai aset. Lalu ada konsumen, yaitu ada kepuasan pelanggan, retensi pelanggan, saham, dan kekuatan merek. Yang ketiga ada internal atau strategi yang untuk digunakan, yaitu ada inventoris, pesanan, lokasi sumber daya, waktu siklus, kontrol kualitas. Dan yang terakhir adalah SDM, bagaimana kompetisi dan tata kelolanya, yaitu terdiri dari kepuasan karyawan, omset karyawan, keterampilan karyawan, dan pendidikan karyawan. Manajer harus secara hati-hati untuk memilih tolak ukur kinerja untuk Balance Scorecard perusahaan. Karena yang pertama, tolak ukur kinerja harus konsisten dengan strategi perusahaan. Yang kedua, scorecard seharusnya tidak mempunyai terlalu banyak tolak ukur.
4 perspektif balance scorecard. 4 perspektif yang disampaikan di atas dibahas sebagai berikut. Yang pertama, perspektif pelanggan. Perspektif pelanggan difokuskan pada bagaimana organisasi memperhatikan pelanggannya agar berhasil. Mengetahui pelanggan dan harapan mereka tidaklah cukup. Suatu organisasi juga harus memberikan insentif kepada manajer dan karyawan yang dapat memenuhi harapan pelanggan. Bill Marriott mengatakan, "Take care of your employee and they take care of your customer." Perusahaan antara lain menggunakan tolak ukur kinerja berikut pada waktu mempertimbangkan perspektif pelanggan. Yang pertama, kepuasan pelanggan atau customer satisfaction. Yang kedua, retensi pelanggan atau customer retention. Yang ketiga, pangsa pasar atau market share. Dan keempat, kemampuan pelanggan. Tolak ukur kepuasan pelanggan menunjukkan apakah perusahaan memenuhi harapan pelanggan atau bahkan menyenangkannya. Tolak ukur retensi atau loyalitas pelanggan menunjukkan bagaimana baiknya perusahaan berusaha mempertahankan pelanggannya. Kemudian yang kedua, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan untuk tujuan intensif. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan memfokuskan pada kemampuan manusia. Tolak ukur kunci untuk menilai kinerja manajer adalah kepuasan karyawan, retensi karyawan, dan produktivitas karyawan. Kepuasan karyawan mengakui bahwa moral karyawan adalah penting untuk memperbaiki produktivitas, mutu, kepuasan pelanggan, dan ketanggapan mereka terhadap situasi. Retensi karyawan mengakui bahwa karyawan mengembangkan modal intelektual khusus organisasi dan merupakan aktivitas non-keuangan yang bernilai bagi perusahaan. Produktivitas karyawan mengakui pentingnya keluaran per karyawan. Keluaran dapat diukur dalam arti tolak ukur fisik seperti halaman yang diproduksi atau dalam tolak ukur keuangan, seperti pendapatan per karyawan dan laba per karyawan. Kemudian yang ketiga, perspektif keuangan balance menggunakan tolak ukur kerja keuangan seperti laba bersih dan ROI atau Return on Investment. Karena tolak ukur tersebut secara umum digunakan dalam organisasi yang mencari laba. Tolak ukur keuangan memberikan bahasa umum untuk menganalisis dan membandingkan perusahaan. Tolak ukur keuangan adalah penting, akan tetapi tidak cukup mengarahkan kinerja dalam menciptakan nilai value. Tolak ukur non-keuangan juga tidak menandai atau menyatakan angka paling bawah atau bottom line. Balance scorecard mencari suatu keseimbangan dari tolak ukur kinerja yang multiple, baik keuangan maupun non-keuangan, untuk mengarahkan kinerja organisasi terhadap keberhasilan. Selanjutnya yaitu yang keempat, perspektif usaha internal dan proses produksi. Karyawan yang melakukan pekerjaan merupakan sumber ide baru yang terbaik untuk proses usaha yang lebih baik. Hubungan pemasok adalah kritikal untuk keberhasilan, khususnya dalam usaha eceran dan perakitan manufakturing. Perusahaan dapat berhenti berproduksi apabila terjadi masalah dengan pemasok. Pelanggan menilai barang dan jasa yang diterima dapat diandalkan dan tepat waktunya. Pemasok dapat memuaskan pelanggan apabila mereka memegang jumlah persediaan yang banyak untuk meyakinkan bahwa barang-barang tersedia di tangan. Untuk menghindari persediaan yang berlebihan, alternatif yang mungkin adalah yaitu membuat pemasok mengurangi throughput time.
Apa sih throughput time? Throughput time itu merupakan total waktu dari waktu pesanan yang diterima oleh perusahaan sampai dengan pelanggan menerima produk tersebut. Memperpendek throughput time dapat berguna apabila pelanggan menginginkan barang dan jasa segera mungkin. Dan yang terakhir yaitu Key Success Factor atau juga disebut faktor keberhasilan kritikal. Nah, faktor keberhasilan kritikal ini merupakan tolak ukur aspek kinerja perusahaan yang penting terhadap keunggulan kompetitifnya dan sebab itu terhadap keberhasilan. Sistem manajemen biaya strategik mengembangkan informasi strategik yang memuaskan informasi yang bersifat keuangan maupun non-keuangan. Di masa lalu, perusahaan cenderung berfokus terutama pada ukuran kinerja keuangan, seperti pertumbuhan penjualan dan laba, aliran kas, dan nilai persediaan. Sebaliknya, perusahaan dalam lingkungan bisnis yang kontemporer menggunakan manajemen strategik untuk memfokuskan terutama pada ukuran operasional yang bersifat non-keuangan, seperti pangsa pasar, mutu produk, kepuasan pelanggan, dan peluangan pertumbuhan. Ukuran keuangan menunjukkan dampak kebijakan dan prosedur perusahaan pada posisi keuangan perusahaan jangka pendek. Oleh karena itu, juga memberikan pengembalian atau return jangka pendek bagi pemegang saham. Nah, sebaliknya, faktor yang bersifat non-keuangan menunjukkan posisi kompetitif perusahaan untuk saat ini dan masa yang akan datang, yang merupakan ukuran yang dipandang dari 3 sudut pandang, yaitu pelanggan, proses bisnis internal, dan inovasi, dan pembelajaran, misalnya sumber daya alam. Ukuran strategik yang bersifat keuangan dan non-keuangan biasanya itu disebut dengan kunci keberhasilan kritikal. Nah, cukup sekian dari presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.